Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gilang Rosadi, NPM 2067051001 dari kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu Finite State Machine atau bisa disebut dengan FSM. FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut. Yang pertama itu ada state atau keadaan, yang kedua ada event atau kejadian, dan yang terakhir ada action atau aksi. Sebagai sebuah metodologi perancangan sistem kontrol, penerapan FSM telah banyak diterapkan pada perangkat lunak. Di sini ada di sini ada simbol, yaitu ada A, B, C, 0, 1, 2, 3. Kemudian ada alfabet atau sigma atau kumpulan dari simbol. Contohnya adalah A, B, D, E, F, G. Kemudian ada string atau urutan atau rangkaian dari simbol. Contohnya adalah A, B, AA, BB. Kemudian ada language. Language adalah kumpulan dari string. Contohnya adalah sigma sama dengan 01. Uh, ada L1 atau himpunan string dengan panjang 3, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 111, 110. Kemudian di sini ada power of sigma dan kardinalitas. Di sini saya akan menjelaskan apa itu power of sigma atau apa itu kardinalitas. Yang pertama ada power of sigma. Power of sigma adalah himpunan string dengan panjang yang sesuai dengan pangkat sigma tertentu. Kemudian ada kardinalitas, adalah banyaknya elemen dalam suatu himpunan. Di sini ada contohnya power of sigma, yaitu ada sigma sama dengan 0,1. Kemudian ada 0, sigma pangkat 0 adalah himpunan string dengan panjang 0 atau epsilon. Kemudian ada sigma pangkat 1, himpunan string dengan panjang 1 sama dengan 0,1. Kemudian ada sigma pangkat 2, himpunan string dengan panjang 2, 00, 01, 10, 11. Kemudian yang terakhir ada sigma pangkat 3, himpunan string dengan panjang 3, 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Kemudian di sini ada contoh kardinalitas, yaitu ada misalnya ada sigmanya pangkat 0 sama dengan 0, sigma pangkat 1 sama dengan 2, sigma pangkat 2 sama dengan 4, sigma pangkat 3 sama dengan 8. Sini ada baganya FSM atau bisa disebut dengan FA. FA ini dia mengeluarkan outputnya yaitu dengan more machine dan melee machine. Kemudian di sini ada FA, dia tidak diinputkan atau tanpa output. Yang pertama ada DFA, NFA atau epsilon NFA. Oke, di sini ada deterministic finite atau otomata atau bisa disebut dengan DF. Di sini secara formal DFA dapat dinyatakan dalam 5 apel, yakni yang pertama ada himpunan dari state, input, start state atau initial state, himpunan final state, fungsi transisi. Di sini sudah labelnya key atau sigma, ada A, B, C, D, 0, C, D, D, A, 1, B, A, D, C. Nah, di sini ada final state kan. Nah, di sini misalnya A D1 maka dia ke B, jika ada 0 maka dia ke C, C ke 0 maka dia ke B, dan seterusnya. Kemudian sini ada contoh deterministic finite automata atau DFA. Nah, di sini desainlah DFA dengan ketentuan sebagai berikut. Sigma sama dengan 0,1, L1 himpunan semua string yang dimulai dengan 0. Di sini jawabannya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, kenapa dia di sini ada kayak gini 0,1? Nah, di sini misalnya ada 0, 0, 1, 1. Nah, dia masuk ke B juga di sini. Seperti itu penjelasannya. Di sini ada end state untuk
mengetahui ketolak atau keterimanya, di sini ada dead state. Kemudian di sini ada kesetaraan dua VNet otomata. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada untuk setiap pasang state atau key I, key J transisi untuk input A. Sigma didefinisikan dengan key A, key B di mana key A dan key A dan key J A, key B. Dua otomata tidak setara jika pada sepasang key A, key B salah satunya merupakan intermediate state, yang lainnya adalah final state. Kemudian yang kedua adalah jika initial state adalah final state dari salah satu otomata, maka initial state pada otomata kedua harus merupakan final state juga agar kedua otomata dikatakan setara. Nah, di sini sudah ada contohnya, misalnya di sini state ada Q1 sama Q4. Nah, di sini kan dia Q1, jika dia 0, maka dia akan balik lagi ke sini ke Q1. Kemudian di sini Q1, Q4, ini FF ini inertial. Sama aja dia biar jelas ini. Dia kan Q1 sama Q4. Q1 sama Q4 kan. Misalnya dia Q1-nya 1, maka dia ke angka sini Q2. Q2 jika 0, Q3 jika 0 maka dia ke Q2. Nah, kemudian di sini ada Q2, Q5. Dan di sini ada Q2-nya, dia akan ke Q5. Seterusnya. Dia akan setara. Kemudian di sini ada yang terakhir, jika state Q1 sama dengan Q4, ini Q1, dia sama aja Q1 sama dengan 0, ini dia akan Q1 lagi, Q1 jika 1 ke Q2, Q3 jika 0 maka Q2. Nah, ini berbeda dengan tadi. Kalau yang tadi kan dia setara dari pengertian sebelumnya. Kalau ini dia tidak setara. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.